Oh, dari pertama duduk dulu ya. Ya, dulu. Terima kasih nih udah datang ke ruang BK hari ini. Gimana kabar kamu? Baik Bu, tapi ada banyak hal yang saya pikirkan saat ada ini. Mungkin kamu kesini untuk menceritakan hal itu ya. Sepertinya ada suatu hal yang mengganggu begitu ya. Iya Bu, saya bingung tentang rencana masa depan saya setelah lulus SMA ini sih. Boleh diceritakan lebih lanjut mengenai apa yang kamu bingungkan, apa yang buat kamu gelisah? Jadi itu kan sebenarnya tuh saya pengennya secara kedinasan atau aktif Pak. Nah tapi orang tua saya tuh lebih setuju kalau misalnya saya kuliah di universitas. Jadi kamu tuh sejak lama udah punya cita-cita menjadi polwan, menjadi suatu hal yang memiliki kedisiplinan tinggi begitu. Nah, apa yang membuat kamu tertarik ke hal-hal kayak gitu itu apa sih, Bu? Nah ini sih Bu, menurut saya tuh kayak membanggakan gitu loh kalau misalnya bisa masuk sekolah kedinasan atau jadi polwan, dan terus itu kayak pekerjaan yang mengabdi kepada masyarakat gitu loh. Mungkin kamu suka terkait dengan hal-hal yang berbau masyarakat begitu ya. Nah, itu mungkin kamu merasa kalau itu tuh pilihan yang baik buat kamu begitu. Setelah itu yang terjadi itu apa kalau boleh diceritakan? Nah kan tadi orang tua saya itu lebih suka kalau misalnya saya kuliah, dan terus orang tua saya akhirnya merekomendasikan saya ke jurusan olahraga, dan memang saya ada minat di olahraga. Tapi setelah itu saya mencoba pakai jalur rapot, tapi tetap gagal masuk. Jadi mungkin ibu bisa mulai merasakan apa yang kamu rasakan, mungkin karena kamu itu berusaha untuk mewujudkan cita-cita dari orang tua, namun hal itu gagal juga. Di sisi lain juga kamu punya cita-cita yang berbeda pendapat dengan orang tua juga, mungkin begitu ya. Oke. Jadi itu selama kamu mengalami hal ini tuh kamu merasa hilang arah berarti ya, karena harus menghadapi beberapa kekecewaan yang sekaligus begitu, beberapa kekecewaan yang kamu nggak inginkan di satu waktu yang sama begitu. Kemudian yang dirasakan orang tua setelah kamu nggak lolos itu apa sih? Kayaknya sih pasti ada yang kecewa, tapi kan nggak bisa juga nggak. Terus akhirnya orang tua saya merekomendasikan jurusan yang lain gitu ya, pendidikan. Mungkin kamu ada bertanya nggak ke orang tua, kenapa sih orang tua merekomendasikan ke jurusan pendidikan ekonomi yang notabene itu berbeda dengan olahraga, berbeda dengan kedinasan polwan begitu. Mungkin ada alasannya. Setahu saya sih karena mereka tuh lulusan ekonomi, jadi merekomendasikan saya ke pendidikan. Saya tuh melihat orang tua itu memiliki pertimbangan yang baik menurut mereka, karena mereka sudah merasakan hal itu. Mungkin karena mereka merasa kalau misalkan hal itu tuh baik buat kamu di kedepannya begitu ya. Oke, itu bisa mulai merasakan itu. Nah, tapi dengan orang tua yang mereka menjadikan di jurusan ini tuh kamu itu minat di pendidikan ekonomi atau minat di bidang ekonomi atau tidak? Sebenarnya saya ada sedikit minat sih Bu di ekonomi, apalagi kalau misalnya di kelas saya suka teman-teman saya buat memahami materi ekonomi, atau kayak bantu teman saya buat kerjain gitu. Jadi dari hal-hal ini tuh sebenarnya ada yang kamu khawatirkan, bukan hanya sekedar bingung memilih jurusan saja, tetapi kamu itu takut untuk gagal lagi di kedepannya begitu berarti ya. Nah, mungkin ada suatu hal lain yang mungkin kamu khawatirkan di kedepannya atau tidak, atau mungkin kamu masih memfokuskan untuk memilih jurusan itu di pendidikan ekonomi gitu. Sebenarnya Bu, kalau misalnya saya milih pendidikan ekonomi, kan tadi minat saya itu cuma sedikit, nggak sebesar di olahraga atau di kedinasan. Nah sebenarnya cuma satu sih Bu, saya takut menyesal kemudian hari. Menyesalnya itu kamu bisa deskripsikan yang menyesal itu seperti apa begitu? Saya itu takut menyesal karena saya tidak memperjuangkan cita-cita yang sebenarnya saya inginkan mencapai gitu. Oh, jadi tuh kamu yang berat tuh nggak cuma mau memilih
kedepannya seperti apa, tetapi ketakutan ke dalam diri sendiri, takut membuat kecewa diri sendiri, terutama ke orang tua juga begitu ya. Oke, mungkin itu bisa perlahan bisa mulai merasakan hal itu. Nah, di sini kalau misalkan kamu diberikan kesempatan ke orang tua, karena yang ibu sapi dari cerita kamu ini kan kamu di sisi lain berkonflik dengan diri sendiri, tapi kamu berkonflik juga dengan orang lain. Nah, di sini artinya tuh kamu tuh sebenarnya pengen mengungkapkan suatu hal yang penting ke orang tua, tapi kamu mungkin belum bisa mengungkapkannya. Nah, misalkan kamu diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan isi hati kamu ke orang tua tentang ini tuh, kamu akan menyampaikan apa? Saya pengennya orang tua saya tahu kalau misalnya saya tuh serius untuk memperjuangkan cita-cita saya tadi. Terus kalau misalnya sudah dapat, saya pasti akan memperjuangkan sampai selesai. Nah, bagus tuh, itu langkah awal yang mungkin sebenarnya bagus untuk masa depan, karena kegagalan itu mungkin bisa dibuat pelajaran untuk kehidupanmu, tapi langkah kedepannya harus segera kamu pikirkan juga. Oke. Terpenting ibu berpesan kepada kamu untuk tidak terburu-buru untuk memilih dan tetap memahami diri kamu sendiri, tetap utamakan diri kamu sendiri, dan pastinya mengkomunikasikan segala sesuatu yang kamu inginkan, segala sesuatu yang akan kamu lakukan ke depannya dengan orang tua kamu. Terima kasih ya Bu, setelah cerita sama Ibu saya jauh lebih lega daripada tadi, karena tadi saya masih bingung banget, belum ada arahan gitu. Terima kasih. Ibu juga senang mendengarkan cerita dari kamu. Kamu udah berani mengambil langkah-langkah yang mungkin kamu tidak pikirkan, tapi kamu akan rencanakan di depan. Mungkin dari ibu cukup segitu saja. Mungkin kedepannya kamu bisa datang ke ruang ini lagi ketika kamu membutuhkannya lagi. Terima kasih ya Bu. Saya izin Sama-sama. pamit. Ya, senang sekali. Terima kasih.